wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat dalam menjalankan ibadah puasa, ini mereka membayar fidyah. Allahu 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 Allah. Apa yang dimaksud dengan fidyah? Sebenarnya kata fidyah itu di dalam Al-Quran ada 3 tempat. Yang pertama adalah Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat dalam menjalankan ibadah puasa, ini mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Faman kana minkum marida aw bihi adha min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Jika ada di antara kalian yang sakit ataupun ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur sementara dia dalam posisi melaksanakan haji dan umrah, maka wajib atasnya untuk membayar fidyah, puasa, sedekah, ataupun berkurban. Kemudian yang ketiga ada dalam surah Al-Hadid ayat 15. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذْ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ wala minal ladzina kafaru. Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kalian dan tidak pula dari orang-orang kafir. Kemudian di dalam Munjid, ini secara bahasa fidyah disebutkan merupakan bentuk masdar dari kata fada. Yang dimaksud adalah sesuatu yang diberikan dalam bentuk harta sebagai pengganti ataupun tebusan. Di dalam Lisanul Arab disebutkan bahwa fidyah segala biji makanan yang berasal daripada gandum ataupun kurma. Namun secara istilah syara ataupun bahasa kerennya terminologi, sebagaimana apa yang terdapat dalam fiqh ala madhahib al-arba'ah, Syekh Abdurrahman Al-Jazari beliau menyebutkan bahwa fidyah adalah pemberian bahan makanan pokok ataupun makanan siap saji kepada orang fakir dan miskin setiap hari yang ditinggalkan sebagai kafarat karena meninggalkan puasa Ramadan dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ini menunjukkan bahwa fidyah merupakan pemberian atau memberikan sesuatu kepada orang miskin berupa makanan yang pada kebiasaannya dapat mengenyangkan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala sebagai tebusan ataupun pengganti disebabkan adanya uzur syar'i yang berdampak terhadap meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang menyebabkan seseorang harus membayar fidyah? Ini sebagaimana kata fidyah yang terdapat dalam Al-Quran tadi. Yang menyebabkan seseorang membayar fidyah itu ada 2. Yaitu karena tidak kuat untuk melaksanakan ibadah puasa, ataupun yang kedua adalah karena mencukur rambut kepala. Apakah karena ada yang menghalangi ataupun ada gangguan di kepalanya ketika dia berhaji ataupun berumrah dalam kondisi ihram, sehingga diwajibkan kepada kondisi yang kedua di sini dia untuk berpuasa
bersedekah, ataupun berkurban. Kemudian kondisi orang yang tidak kuat untuk melaksanakan ibadah puasa itu dalam kondisi seperti apa? Ini tidak kuat melaksanakan ibadah puasa mungkin karena terlalu tua. Nih, ajus. Sakit yang menahun, kronis, nggak sembuh-sembuh. Dan nggak tahu kita kapan sembuhnya, dan nggak bisa diperkirakan sembuh lagi atau enggak. Stroke misalnya. Kemudian karena menyusui dalam kondisi tertentu. Ini sebagaimana yang pernah saya jelaskan dalam kajian tentang hukum ibu hamil dan menyusui, terhadap apakah mereka membayar fidyah ataupun qadha ataupun sekaligus. Jadi ada kondisi mereka yang menyusui dan hamil dalam keadaan dikhawatirkan mengganggu keselamatan anaknya, ini mungkin tidak berpuasa bisa membahayakan, sehingga ada kewajiban di sana untuk membayar fidyah. Dalam tanda kutip, ini menjadi hal yang diikhtilafkan oleh para ulama. Kemudian Ibnu Abbas ini meriwayatkan, ini waktu beliau membaca wa 'alal ladzi yutiqunahu, dan kepada mereka yang yutiqunahu, ini Ibnu Abbas menyebutkan bahwa maksudnya adalah rukhsah bagi laki-laki tua, wanita tua yang berat untuk menjalankan puasa. Ini mereka boleh berbuka sehingga mereka memberi makan satu orang fakir miskin sebagai ganti daripada satu hari puasa. Begitu juga misalnya wanita hamil ataupun menyusui. Karena hal tersebut apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ini Rasulullah SAW bersabda terhadap anak mereka, maka mereka boleh, jika dikhawatirkan ada bahaya terhadap anak mereka, maka mereka boleh berbuka dan memberi makan bagi orang miskin sebagai gantinya. Apa yang menjadi dalil terhadap kewajiban untuk membayar fidyah? Ini Ibnu Jarir meriwayatkan apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah SAW ketika beliau tiba di Madinah, lalu beliau berpuasa Asyura dan 3 hari setiap bulannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan. Kemudian turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian pada ayat 184-nya wa 'alal ladzi yutiqunahu wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan mereka yang yutiqunahu. Ini yutiqunahu, ini susah payah, sulit. Ini sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Al-Asfahani. Ini beliau menyebutkan makna at-taqah itu adalah sebutan bagi kadar kemampuan seseorang yang memungkinkan untuk melakukan sesuatu, akan tetapi dipenuhi dengan kesulitan dan kesukaran. Lawan katanya adalah al-was'u, kelapangan. Meskipun sebenarnya ini ayat ini menjadi khilaf di antara para ulama, apakah kondisi yutiqunahu itu dalam kondisi seperti apa? Sehingga ada yang memahami bahwa yutiqunahu itu adalah mampu melakukan puasa, sehingga mengacaukan pemahaman bagi sebagian orang. Ini ada yang mereka mampu untuk melaksanakan ibadah puasa tapi mau bayar fidyah. Ini tapi kemudian ayat tersebut pasti dimasukkan, maksudnya pemahaman tersebut terhapus dengan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat berikutnya 185 yang menyebutkan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan di hilal daripada Ramadan, maka dia berpuasa. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang orang yang sakit di bulan Ramadan. Kemudian ia sehat,
kemudian dia tidak berpuasa sampai bulan Ramadan berikutnya, ini Rasulullah SAW bersabda, ia harus berpuasa pada bulan yang baru, bulan Ramadan yang baru. Setelah itu ia boleh mengqadha hutang puasanya dan memberi makan seorang miskin setiap harinya sesuai dengan yang ia tinggal. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah mayoritas ulama memahami ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ini adalah ayat yang bercerita tentang rukhsah bagi orang-orang yang lanjut usia, laki-laki, perempuan, orang yang tidak ada harapan untuk sembuh sakitnya, orang yang mempunyai pekerjaan yang sangat berat dan pekerjaan tersebut berlangsung lama dan ia tidak memiliki pekerjaan lain, sedangkan ia tidak ada rezeki lain selain daripada pekerjaan yang sedang ia tekuni. Maka dalam kondisi demikian diperbolehkan kepada orang tersebut untuk tidak berpuasa karena amat memberatkan bagi mereka, sehingga disyaratkan kepadanya ketika dia meninggalkan puasa untuk membayar fidyah. Ini kondisi hamil ataupun perempuan menyusui, jika dikhawatirkan terhadap dirinya atau kondisi anaknya, ini dalam kondisi tertentu pun para ulama mengatakan datang kewajiban kepadanya untuk membayar fidyah. Sementara dalam mazhab Imam Malik, ini beliau menyebutkan bahwa orang-orang yang tua renta atau orang yang sakit menahun, tidak ada harapan untuk sembuh, ini bukan cuman diarahkan kepada mereka untuk membayar fidyah, akan tetapi bahkan wajib bagi mereka untuk membayar fidyah dan mereka tidak berpuasa. Ini dari sini kita bisa melihat hukum fidyah merupakan syariat Islam. Fidyah merupakan wajib bagi orang yang meninggalkan kewajibannya. Ini wa 'alal ladzina yutiqunahu tadi, meninggalkan syariat yang dibebankan kepadanya karena adanya masyaqqah, karenanya adanya syadidah, kesulitan yang tinggi, sehingga ia meninggalkan apa yang disyariatkan kepadanya. Dia diwajibkan untuk memberikan pengganti daripada apa yang ditinggalkan. Ditambah kalau kita lihat daripada teks ayatnya wa 'alal ladzi 'ala, ini merupakan sighah ataupun kata yang menunjukkan kepada makna wajib, apalagi ketika disandingkan pada makna syarat. Kemudian kita mau bayar fidyah dalam bentuk apa? Ini pada prinsipnya fidyah ini dengan makanan yang sudah jadi, siap untuk dimakan, siap dihidangkan untuk orang miskin, diperbolehkan dengan ukuran yang dapat mengenyangkan orang miskin tersebut. Ini sebagaimana apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Beliau menyebutkan ketika beliau dalam keadaan lemah untuk mengerjakan puasa, kemudian beliau buat adonan roti, buat makanan roti satu periuk besar, lalu diberikan kepada 30 orang miskin, fakir miskin, yang mengatakan bahwa ia tidak mampu berpuasa pada suatu tahun selama sebulan penuh. Lalu ia membuat suatu benyana sarit. Sarit itu adalah roti yang sudah diremuk, kemudian direndam dalam kuah, jadinya kayak bubur ya. Kemudian ia mengundang sebanyak 30 orang miskin. Kemudian mereka 30 orang miskin tadi menghabiskan seluruh hidangan yang dihidang oleh Anas tadi. Ini kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Anas di sini adalah memasak, buat makanan, kemudian panggil orang miskin dengan sama jumlahnya sesuai dengan hari yang kita tinggalkan selama bulan Ramadan tersebut.
Jadi masak, buat makanan, panggil. Ataupun kita memberikan kepada orang miskin tersebut berupa makanan yang belum dimasak, kemudian kita sertakan kepada mereka lauk pauknya juga. Nih, kita kasih beras, kemudian tambah lauk. Gandum, apa kira-kira yang menjadi pasangan daripada gandum tersebut? Di sagu, apa kira-kira yang menjadi pasangan daripada sagu tersebut? Ini makanan. Sekarang timbul pertanyaan, boleh nggak bayar fidyah pakai uang? Ini menurut sebagian besar ulama sesuai dengan zahir nas daripada ayat tersebut yang mewajibkan terhadap untuk pembayaran fidyah yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Ini lafadznya adalah ta'amu miskin. Lafadz ta'am itu berarti memberikan makanan siap saji ataupun bahan makanan pokok. Oleh karena itu, mereka berpendapat tidak dibolehkan membayar fidyah dengan menggunakan uang, kecuali jika seseorang mewakilkan kepada orang lain, ini dengan maksud memberi makanan dengan sejumlah orang miskin tadi, tapi diwakilkan kepada dia, kepada wakilahnya tadi untuk memberikan makanan. Jadi nanti wakilnya ini bukan memberikan sejumlah uang, tapi tetap dalam sejumlah makanan. Ini juga fatwa Syekh Utsaimin. Ini beliau juga mengatakan kita diwajibkan untuk mengetahui satu kaidah penting, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, yaitu lafaz it'am, memberi makan, ataupun ta'am, makanan, maka wajib berupa makanan. Ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam fatwa Ibnu Utsaimin. Kemudian berapa ukuran fidyah? Ini para ulama berbeda pendapat terhadap kadar pembayaran fidyah tadi. Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, kemudian Ahmad menetapkan bahwa ukuran fidyah yang harus dibayar kepada setiap satu orang miskin sesuai dengan hari yang ia tidak berpuasa adalah 1 mud gandum sesuai dengan ukuran mud. 1 mud itu adalah 6 on lebih sedikit. Mungkin kurang lebih 1 mud itu sekitar 675 gram. Itu telapak tangan yang kita tengadahkan untuk kita berdoa. Ini mampu menampung makanan, ya segitulah. Ini yang kita berikan untuk membayar fidyah. Ini sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, man adrakahu al-kibr wa lam yastati ayyasum fa alaihi likulli yaumin mud min qamhin. Barang siapa yang telah sangat tua, man adraka al-kibr, yang sangat tua, walam yastati ayyasum, ini enggak sanggup untuk berpuasa, fa alaihi likulli yaumin mud min qamhin, maka baginya di setiap hari daripada apa yang dia tinggal adalah 1 mud daripada gandum. 1 mud daripada gandum, ukuran 675 gram. Kemudian pendapat yang kedua dari kalangan mazhab Hanafi, ukuran fidyah itu adalah setengah sa'. 1 sa' itu 4 mud. Berarti setengah sa' sama dengan 2 mud. Kurma kering ataupun kita bisa membayarnya dengan kurma kering ataupun setengah sa' daripada kacang-kacangan. Ini dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.
Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang tua renta dan tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka hendaklah ia berbuka dan memberi makan setiap hari yang ia tidak berpuasa kepada seorang miskin sebanyak satu sak kurma, sebanyak setengah sak kurma ataupun setengah sak gandum. Jadi setengah sak, artinya 2 mud. Kemudian kapan fidyah itu dibayar? Kapan kita mengeluarkan pembayaran fidyah? Ini waktu dan cara pembayaran fidyah bagi orang yang wajib membayar fidyah karena udzur syar'i, yang dapat membayarnya. Ini mereka bisa membayarnya pada hari ketika mereka tidak melaksanakan ibadah puasa. Setelah terbit fajar dan tidak dianjurkan setelah waktu itu. Hari ini kita berpuasa, sementara ada orang tua atau terhalang dia untuk berpuasa. Jadi ketika setelah terbit fajar dia bayar fidyah per hari yang dia tinggal. Dan tidak dianjurkan setelah itu karena belum ada kewajiban untuk dia pada hari berikutnya. Ini sama dengan pembayaran fidyah tersebut dibayar secara langsung, bayar secara langsung per harinya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, tapi mengatakan yang berbeda, bahwa fidyah itu bisa dibayar sekaligus di ujung daripada kewajiban Ramadan yang ia tinggalkan. Ini apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik, yang mengatakan bahwa ia tidak mampu berpuasa pada suatu tahun selama sebulan penuh. Lalu ia membuat sarit yang kita jelaskan tadi. Kemudian ia mengundang sebanyak 30 fakir miskin. Kemudian sarit tersebut mengenyangkan 30 orang fakir miskin tersebut. Ini cara yang kedua adalah dia membayar sebulan penuh daripada Ramadan yang ia tinggalkan setelah pelaksanaan daripada Ramadan tersebut. Kemudian apa sih sebenarnya hikmah daripada kewajiban untuk membayar fidyah? Ini sebenarnya keberadaan fidyah itu menunjukkan bahwa dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, seorang muslim, seorang mukmin wajib untuk melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepadanya. Jadi enggak ada kata tidak kecuali menyahuti apa yang Allah sampaikan. Nah, fidyah ini merupakan pengganti ketika ia tidak memiliki kesanggupan untuk mengerjakan apa yang Allah bebankan kepadanya. Sehingga tidak ada bagian daripada syariat yang ia remehkan. Karena kalau ia tidak mampu untuk melakukan ibadah yang disyariatkan kepadanya, ada kewajiban pengganti daripada ibadah tersebut, yaitu dengan membayar fidyah.